Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ahmad Setiawan Maulidi Ali. Saya adalah peserta pelatihan dasar tahun 2022 Angkatan 6 Kelompok 4 Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Kupang, Jabatan Jurumudi. Pada Learning Journal kali ini, saya akan membahas agenda 3 yang bertemakan Smart ASN. Pengampu saya adalah Bapak Chandra Kasih, Eskom MMSI. Pada pembelajaran asinkronus, saya belajar melalui modul dan PowerPoint yang saya download di website yang telah disediakan oleh LAN RI mengenai Smart ASN. Pada pembelajaran sinkronus, saya mendapatkan langsung dari pengampu saya, yaitu Bapak Chandra Kasih, Eskom MMSI secara virtual. Yang saya pelajari dari pembelajaran ini adalah tentang cakap bermedia digital. Digital skill, kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dasar 1. Pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras, digital, HP, PC atau komputer. Pengetahuan dasar pengoperasikan piranti lunak, software, serta aplikasi. Dasar 2. Pengetahuan dasar tentang mesin telusur dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci, dan memilah berita benar. Yang ketiga, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti settings. Dasar 4, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan berinteraksi secara digital. Percepatan informasi digital di Indonesia. Kompetensi literasi digital diperlukan agar seluruh masyarakat dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab, termasuk dalam visi misi Presiden 2019 hingga 2024, pembangunan sumber daya manusia. Arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital. 5 langkah percepat transformasi digital. Yang pertama, lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Yang kedua, persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran. 3. Percepatan integrasi pusat data nasional. Yang keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Yang kelima, yang berkaitan dengan regulasi skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya. Literasi digital. Yang pertama, mengacu pada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasikan ke dalam berbagai format dalam bentuk global digital. Yang kedua, menjadi bagian penting dalam kurikulum sehingga menjadi penting untuk mengetahui konsep literasi digital dengan kompetensinya. Kerangka kurikulum literasi digital. Pertama, digital skill. Kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.
Yang ketiga, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungan bermedia digital berdasarkan data survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020, dalam 34 provinsi akses terhadap internet kian cepat, terjangkau, dan tersebar hingga ke pelosok. Dalam survei tersebut juga terungkap bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada level sedang. Adapun indeks literasi digital yang diukur dibagi ke dalam 4 subindeks. Subindeks tertinggi adalah subindeks informasi dan literasi data serta kemampuan teknologi, nilainya 3,66, diikuti dengan subindeks komunikasi dan kolaborasi, nilainya 3,38, serta informasi dan literasi pada nilai 3,17. Keuntungan bermedia sosial yaitu memperluas lingkar sosial. Melalui media sosial bisa mencari komunitas yang berkaitan dengan hobi, pekerjaan, maupun hal-hal yang menarik minat Anda, karena artinya bisa belajar banyak hal dengan saling bertukar pikiran. Yang kedua, mendapat ilmu baru. Tak hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain ataupun menyebarkan konten-konten hiburan, media sosial juga kerap digunakan untuk memberikan materi-materi edukatif. Yang ketiga, memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Melalui sebaran informasi yang cepat, media sosial bisa dijadikan sarana untuk mencari ataupun memberi bantuan bagi siapapun yang membutuhkan, mulai dari donasi hingga keperluan medis. Saya, menjadi smart ASN adalah keharusan, sebab teknologi berkembang sangat cepat dan menuntut kita untuk belajar, beradaptasi, dan menguasai hal atau ilmu yang baru. Diharapkan kita sebagai ASN kedepannya mampu membawa instansi Basarnas menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam Jagat Samagram. Terima kasih.